Ya, kali ini kita belajar memanggil CSS eksternal dan melanjutkan belajar HTML dengan membuat tabel. Langsung saja kita membuat file baru dengan nama bikin tabel.html. Jangan lupa jika membuat file HTML, namanya harus dikasih .html. Langsung ketik tanda seru, kemudian tab, akan otomatis dibuatkan tag HTML. Kemudian titel kita ganti buat tabel dan CSS eksternal. Kemudian buka filenya di browser, akan muncul tampilan kosong seperti ini dengan judul yang sama, yaitu buat tabel dan CSS eksternal. Buka file yang sebelumnya kita buat di video sebelumnya. Kita copy bagian link untuk mengganti ikonnya. Untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silakan tonton dulu. Link video ada di deskripsi. Kemudian kita paste link yang kita copy tadi di bawah title. Kemudian browser kita reload, maka ikonnya akan berubah. Untuk memanggil CSS eksternal, caranya di dalam tag head kita buat link lagi, namun relnya bukan icon lagi tapi style sheet, dan hrefnya kita isi di mana kita nyimpen file CSS-nya. Nah, ini saya ingin simpen file CSS-nya di dalam folder CSS yang saya kasih nama style.css. Karena belum ada, kita buat dulu. Pertama foldernya kita kasih nama CSS, kemudian buat file di dalam folder CSS dengan nama style.css. Nah, yang perlu kita ingat lagi, untuk membuat file CSS namanya harus dikasih .css. Untuk memastikan bahwa file CSS kita sudah terpanggil, caranya kita klik Ctrl U, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik filenya. Kalau muncul tampilan kosong seperti ini, artinya CSS eksternal kita sudah terpanggil. Namun jika muncul peringatan misalkan file tidak ditemukan, kemungkinan ada kesalahan penulisan atau penamaan. Selanjutnya kita bikin tabel dulu. Di dalam tag body langsung saja kita tulis tabel, kemudian tab. Akan otomatis dibuatkan tag tabelnya. Nah, di dalam tabel ada tr untuk membuat row atau barisnya. Karena ini row pertama, jadi ini headingnya atau judul tabelnya yang paling atas. Untuk membuat heading di dalam tr ada th. Langsung saja di dalam th kita tulis judulnya. Setelah kita save dan browser kita reload, maka akan tampil seperti ini. Sekarang kita membuat datanya. Nah, untuk membuat data di dalam tr kita pakai td. Nah, kalau th untuk judul, kalau td untuk data. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita sekarang kasih garis-garisnya gitu ya. Caranya di dalam tag tabel kasih saja border 1. Akan jadi seperti ini, biar kelihatan tabel beneran gitu ya. Kemudian sekarang saya pengen kasih satu kolom lagi. Nah, sekarang jika pemesannya ini sama, apakah harus dibuat seperti ini? Tentu enggak ya, ini bisa kita jadikan satu saja. Jadi jika ada kolom yang isinya sama, row yang atasnya itu kita kasih row span. Jika yang sama 2, maka kasih nilai 2, maka akan jadi seperti ini. Nah, tentu nomornya ini juga nggak perlu 2 ya, harus jadi 1. Jadi yang atas juga kita kasih row span 2. Nah, ini tadi kalau menggabungkan
row atau baris. Nah, sekarang kita coba menggabungkan ini kolomnya. Nah, untuk menggabungkan kolom, tentu yang satunya harus dihapus dulu, kolom yang setelahnya. Kemudian kolom yang sebelumnya kita kasih call span. Misalkan ingin 2 digabung, maka kasih nilai 2. Maka akan jadi seperti ini. Nah, supaya bagus tampilannya, sekarang kita atur stylenya di CSS. Nah, kali ini kita aturnya di CSS eksternal. Nah, saya pengen TD-nya tadi atau datanya tadi ada paddingnya atas bawah 5 pixel dan kanan kirinya 10 pixel. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, ini TH-nya juga ya. Nah, kalau ingin menggabungkan misalkan 2 elemen stylenya sama, cara nulisnya gini. Elemen mana saja, misalkan TH dan TD, maka kita kasih koma. Nah, jadi bisa jadi satu stylenya. Nah, terakhir nih, sekarang saya pengen TH-nya atau judulnya ini background-nya warnanya hitam, kemudian tulisannya warna putih. Nah, sudah sip. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Nanti di video selanjutnya kita coba membuat tampilan website sederhana hanya menggunakan HTML dan CSS dasar.